Retno Maruti, sang maestro tari kelahiran Solo, 8 Maret 1947, telah mendedikasikan hidupnya bagi keberlangsungan tari Jawa klasik. Karya-karyanya sejak 1968, yakni Damar Wulan hingga Kidung Dandaka tahun 2016, merupakan cerminan kesetiaan ekspresi pemanggungan karya tradisi. Bahkan, setiap pertunjukan yang dihadirkannya bukan sekedar mementaskan sebuah kisah Jawa klasik, namun memberikan nilai interpretasi tertentu yang menunjukkan sikap dan pandangan estetikanya selama ini. Beliau menyilakan kami, tim Bentara Budaya, untuk berkunjung ke Padneswara di Jakarta dan menyimak segala perjalanan proses kreatifnya. Inilah kisahnya, Retno Maruti, sang penghayat tari. Kebetulan Mbak, saya dilahirkan di Kampung Baluwarti Solo, dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang berkecimpung dalam bidang kesenian. Ada yang seni tari, ada yang seni karawitan, pedalangan, sungging ukir, macam-macam. Itu kehidupan sekeliling saya. Nah, di dalam keluarga saya sendiri juga, ayah saya almarhum kebetulan juga ahli seni kriya, beliau juga bisa menari sebagai guru pedalangan. Jadi kehidupan saya sehari-hari memang dilingkungi dengan suasana berkesenian. Waktu itu saya masih kecil, jadi memang saya belum belajar menari. Saya masih berumur 5 tahun, saya hanya senang melihat kalau ada perkumpulan-perkumpulan yang belajar menari, lalu pertunjukan-pertunjukan, dan kebetulan saya juga sering dibawa ayah saya untuk mengikuti beliau kalau ada melihat pertunjukan atau kalau beliau sendiri juga menari. Juga kakak saya almarhum itu juga penari. Kakak saya lebih dulu bisa menari daripada saya. Jadi saya selalu diajak kalau kakak saya menari, kalau ayah saya melihat pertunjukan ataupun menari juga. Dan tugas saya baru sekedar ini Mbak, ngulur tangan, ngulur kaki sambil melihat dengan terheran-heran, dengan takjub. Aduh, ayu-ayune gitu ya. Penari-penari ini, aduh cakep-cakepnya, bajunya bagus-bagus, narinya terus. Saya betul-betul sebagai pengagum saja waktu itu. Nah, dari situ lalu saya timbul, gimana ya rasanya kalau saya juga bisa menari. Nah, di Kampung Baluwarti itu ada perkumpulan yang mengajar tari-tarian juga untuk anak kecil dan dewasa. Nah, saya belajar di situ waktu saya berumur 5 tahun. Tapi ya belajarnya ikut aja, belum detail ya. Pokoknya ada tari Gambirana masuk, ada tari golek masuk, tidak detail. Nah, kebetulan sekolah saya di SD Pamardi Putri, itu sekolah kepunyaan keraton, itu ada pelajaran menari dan menabuh gamelan itu sebagai pelajaran yang harus dipelajari murid-muridnya, itu kelas 3 dan kelas 4. Nah, saya kebetulan masuk di SD Pamardi Putri, jadi pada saat saya kelas 3 SD, saya berumur 7 tahun, saya mendapat pendidikan kesenian, pendidikan tari-tarian dari almarhum Bapak Raden Tumenggung Kusumo Kesowo. Beliau itu adalah guru menari di keraton. Jadi materi-materi yang diajarkan beliau di sekolahan itu materi tari-tarian yang ada di keraton. Jadi dari materi tari-tarian Srimpi, tari-tarian Bedoyo yang waktu itu memang belum boleh keluar dari keraton. Jadi tari Srimpi, tari Bedoyo masih tetap ada di keraton. Kita belum bisa belajar tari itu. Nah, almarhum guru saya lalu mencipta tari-tarian yang dasar-dasar geraknya dari dasar-dasar gerak tari Srimpi. Itu ada tari Sukorno, ada tari Retno Pamudya yang memang menurut saya bentuknya beda dengan tari-tarian yang ada di
tempat pelatihan yang lain, misalkan tari golek, tari bondan, gambiranom, itu beda. Ciptaan beliau sangat-sangat beda. Nah itu yang diajarkan beliau di sekolah. Saya kelas 3 SD belajar tari itu, tari dasar dulu Mbak. Jadi memang kalau dulu itu belajar dasar saja sampai 3 tahun. Saya tuh belum boleh nari bentuk loh. Dari kelas 3 SD sampai kelas 5 itu dasar rantoyo saja sampai bosen ya rantoyo itu. Nah, sesudah kelas 4 SD saya mendapat pelajaran menabuh gamelan. Jadi kita harus bisa nabuh gamelan dan kebetulan gending-gendingnya juga diarahkan untuk gending-gending yang bisa mengiringi tari-tarian yang diajarkan. Nah, kita ada kesempatan tiap berapa bulan sekali tuh siaran di RRI Surakarta dulu, nabuh gamelan. Dari situ saya mulai menyadari bahwa belajar menari itu juga harus bisa menguasai gamelan, menguasai karawitan, menguasai gending. Karena itu lebih bisa merasakan, meresapi, menjiwai untuk kita menarikan tarian itu. Nah, pada saat itu saya belum menari tari-tari bentuk. Jadi saya masih jadi penggembira saja. Kakak saya nari, saya ikut melihat, masih begitu. Nah kebetulan sesudah saya lulus SMP ada sendera tari Ramayana Prambanan pada tahun 1961. Itu pertunjukan kolosal pertama kali di Indonesia yang koreografernya adalah Bapak Raden Tumenggung Kusumo Kesawa itu. Dan di situ berkumpul tokoh-tokoh seniman, hampir tokoh dari karawitan, ada almarhum Pak Cokro-Wasito, lalu almarhum Pak Marto Pengrawit, lalu ada tokoh-tokoh dari pembuat busana, semuanya berkumpul di situ. Dari penataan panggung itu semua berkumpul di situ. Jadi dari situ saya belajar banyak bagaimana mempersiapkan suatu pertunjukan. Jadi memang ternyata harus latihan ya, latihannya banyak, harus telaten, harus latihan, harus sabar, harus telaten, harus rutin, harus disiplin. Nah itu yang diajarkan terus. Tapi kita gembira-gembira aja karena waktu itu saya masih anak-anak, masih remaja ya, seneng untuk latihan bersama dulu di dalam Suramijayan ya, di Baluwarti itu mempersiapkan itu. Nah di situ juga berkumpul tokoh-tokoh tari dari Solo, Prambanan, dan Jogja. Nah, jadi mulai dari situ mungkin ada percampuran gerakan-gerakan yang tadinya gerak Solo dengan gerak Jogja itu sangat berbeda sekali. Tapi karena kita bergaul sehari-hari, kita sudah tidak memasalahkan lagi perbedaan itu. Kita sama-sama belajar, sama-sama gerakan mana ya yang pas untuk itu. Dan kita juga dipancing kreativitasnya, penarinya itu. Bagaimana misalkan sebagai contohnya Mas Sardono itu, bagaimana Mas Sardono bisa membuat tari kiprahnya Anoman yang sebelumnya belum ada. Itu misalkan gitu. Lalu saya sendiri juga dipancing untuk mengisi gendingnya itu gending kemana. Untuk iringan saya menjadi Kijang Kencana ya waktu itu. Gendingnya gending kemana itu biasanya kalau di keraton buat tari bedoyo. Jadi ritmenya sangat halus dan wingit gitu. Ting, tong, ting gitu. Tapi di Ramayana Prambanan itu buat iringan Kijang Kencana yang lincah. Nah itu sangat bertolak belakang sekali. Nah di situ saya dipancing dan dibimbing oleh guru saya untuk ayo gurani digulai sing cocok sing di gitu. Nah saya mencoba memasukkan itu atas persetujuan beliau ya ini boleh dipakai, yang ini enggak. Nah mau tidak mau saya harus belajar tembangnya. Karena kalau tembangnya kemana habis itu, saya masih di panggung, bagaimana saya mau kembali masuk, ya kan? Prambanan gede sekali. Kalau saya kehabisan gending di tengah situ, saya nggak bisa masuk. Nah itu yang Mbak ya, memancing kita penari-penari untuk hidup pikirannya, ayo belajar, ayo digulai. Terus jadi tidak menyerah statis penari didhawuhi gerak aja enggak. Kita harus aktif juga. Itu yang mungkin membimbing kami semua ini untuk menjadi penari sekaligus juga mencari gerak-gerak yang pas, sama-sama berpikir. Tuh.
Saya 8 tahun. Dari tahun 61 sampai tahun 69 di Ramayana Prambanan. Karena pertunjukannya itu tiap bulan purnama, bulan Juni sampai Oktober. Itu kita waktu itu lakonnya masih 6 lakon, Mbak. Jadi pertama Sinto Ilang, Subalileno, Anoman Obong, Romo Tambak, Kumbo Karnoleno, lalu Sinto Obong. Jadi tiap bulan itu 6 malam saya ke Prambanan, JR sekali, 7 malam. Itu kita jalani, kebetulan saya sampai 8 tahun di sana. Sampai tahun 69. Ya. Dengan karakter, beda-beda, Mbak. Jadi pada hari pertama, pada saat lakon Sinto Ilang, saya menjadi Kijang Kencono. Tapi pada saat lakonnya Subalileno, saya mungkin jadi pasukannya Sayem Probo itu. Lalu pada saat Sinto Obong, saya menjadi Parkan. Parkan itu juga ada kelasnya, Mbak. Parkan yang di depan itu yang harus sudah bisa lebih memahami gending. Karena di Ramayana Prambanan tidak ada ketoknya. Tidak ada ketoknya. Jadi kadang-kadang kita memberi kode kepada yang lain, ini kita berdiri. Ini kita nyembah. Itu menjadi pegangannya juga. Aduh. Lalu pada saat Romo Tambak saya menjadi ikan. Lalu pada saat Kumbo Karnoleno saya jadi Nogoposo itu panahnya Indrajit. Nah, panahnya Indrajit waktu itu pertama kali masih 1, Nogoposonya 1. Mbak bisa bayangin luasnya state Prambanan panjangnya tuh dulu masih di sebelah selatan tuh gede sekali. Nah ceritanya begitu panah itu dilepas, saya harus ngejar musuh saya kera-kera. Lari dari tengah ke sana dulu, keranya masuk. Nanti keranya keluar dari sana, keranya banyak sekali, saya sendiri ngejar ngilang. Nah itu mungkin secara tidak langsung membentuk stamina ya, sikile kudu kuat ya, awake kudu kuat kena itu yang buat saya. Iya itu dah. Jadi mau tidak mau kalau kita memang ingin belajar ya disitulah kesempatan. Memang saya kalau bilang sekolah saya itu di Ramayana Prambanan. Jadi saya belajar banyak di sana. Bagaimana mempersiapkan satu pertunjukan, bagaimana mengkoordinir orang segitu banyak ya, dengan selamat wilujeng nggak ada apa-apa. Itu kan bukan hal yang gampang, sekian ratus orang loh, Mbak, ya. Jadi terus mempersiapkan kostumnya, terus biasa ini, Mbak, mendendangkan tembang-tembangnya. Jadi tembang lakon 1 misalkan itu kita pulang dari Prambanan itu busnya belum pakai AC kan, busnya masih robur itu, busnya jendelanya dibuka, kita mukanya disandarkan di situ, nembang tembang-tembang yang ada pada iringan itu. Jadi misalkan kita udah tahu, oh ini malam pertama adegan ini nembang 1 bus, karena busnya itu juga dibatasin, Mbak, bus cewek harus sama cewek aja. Jadi bis 1 Parkan, bis 2 kera, bis 3 itu. Jadi nggak boleh kera masuk ke dalam, nggak boleh. Itu. Ada kera 1 masuk aja, ayo pindah. Nah itu kita dengan santai kan sama-sama cewek itu nembang. Kita belajar tembang-tembangnya satu persatu itu dari situ. Akhirnya kita hafal. Nah itu juga menolong kita untuk itu tadi, Mbak, bagaimana kita menghayati peranan kita, bagaimana kita mendengarkan tembang-tembangnya itu supaya pas dengan gerakannya, pas waktunya gitu. Itu suatu pelajaran yang buat saya luar biasa. Ya, kebetulan tahun 65 saya pernah didhawuhi menjadi salah satu penari Bedoyo Ketawang di Keraton. Jadi waktu itu pas G30S penari Bedoyo di Keraton kurang. Nah Bedoyo Ketawang itu dipentaskan hanya pada saat tinggalan jumenengan kan. Dan syaratnya banyak, harus yang masih gadis gitu-gitu tuh harus syarat-syaratnya salah satu. Kebetulan waktu itu almarhum Pak Sarwo Edi
ke Solo untuk menumpas G30S itu, lalu beliau juga diundang rawuh di keraton, beliau mirsani. Saya menjadi salah satu penari Bedoyo Ketawang itu, yang itu juga pengalaman yang buat saya luar biasa, yang tidak bisa saya ulang. Karena kalau saya udah menikah, saya nggak bisa nari itu harus yang masih gadis. Dan saya dengan kakak saya, lalu dengan satu teman lagi itu, 3 penari yang di luar penari Bedoyo Keraton yang pada saat itu didhawuhi untuk melengkapi dari jumlah penari Bedoyo Ketawang itu. Itu juga pengalaman buat saya juga yang mahal, ya, pengalaman yang mahal. Saya awali dari saya dulu belajar menari di sekolah hanya untuk tari putri saja. Saya tidak boleh menari laki. Karena pada tahun-tahun itu memang mungkin tari menjadi salah satu pelajaran untuk membentuk pribadi. Jadi kalau anak perempuan zaman tahun 60-an itu kan ya harus bagaimana, belum bisa leluasa. Tapi karena bapak saya itu punya pandangan lain gitu, bapak justru yang membimbing saya untuk ayo tarian gue ora sing mbok ajari kuwi di luar sana banyak. Nah, sama ayah saya diajarkan pada tokoh-tokoh tari menurut keistimewaan beliau masing-masing. Jadi diantaranya saya belajar tari gambyong sama almarhum Bu Sukorini. Saya belajar tari Bedoyo sama almarhum Ibu Laksminto Rukmi yang kebetulan tetangga sebelah saya, beliau itu salah satu penari Bedoyo yang baik pada zaman PB ke-10. Lalu saya belajar nembang pada Ibu Mardusari dan belajar langendriannya juga. Ya. Lalu belajar pada Pak Sutarman. Lalu juga belajar pada Pak Basuki Kusworogo untuk gaya Jogjanya. Saya belajar juga tarian kreasi Pak Bagong Sutiarjo. Jadi saya belajar semua pada tokoh-tokoh tari yang mempunyai spesifikasi masing-masing. Tetapi ayah saya sadar bahwa saya sudah dipercaya. Istilahnya jogetmu ora bakal rusak, istilahnya gitu ya. Kowe ajar rono boleh. Nah, itu juga lalu bertambah, Mbak. Setelah saya bergaul, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti misi-misi kesenian ke luar negeri. Saya bergaul dengan penari-penari daerah lain. Dari Sunda, dari Bali, Sumatera, Kalimantan, pokoknya daerah seluruh Indonesia. Nah, kita karena pada saat TC bersama-sama, lalu pada saat kita misi kesenian ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, nah kita mengisi waktu senggang itu dengan belajar tari-tari daerah yang lain. Kadang-kadang kita juga ikut menari pada Pavilion Indonesia itu. Kalau penarinya ini agak capek, ayo ganti, ini ikut. Itu menjadi hiburan juga. Dan saya merasa beruntung mendapat kesempatan itu. Dan oleh ayah saya juga saya diajak juga menari bersama-sama penari-penari wayang orang Sriwedari. Waktu itu tokohnya adalah almarhum Pak Rusman ya. Jadi saya juga diajari untuk bagaimana menari dengan penari-penari profesional yang sudah menguasai betul bidangnya. Itu tidak pakai teks, Mbak, kata-katanya. Jadi hanya didikte aja. Nanti ngomong gini ya. Kalau nembang juga gitu. Nanti Mbak dapat pulu, dapat suku, nanti disambung-sambung. Kalau salah kadang-kadang kita dibully juga di panggung gitu ya. Ngomongnya salah gitu dibully. Tapi saya seneng. Itu yang memberi kesempatan itu almarhum bapaknya Mas Sentot. Karena bapaknya Mas Sentot kan dulu di Sriwedari, kepala wayang orang Sriwedari. Jadi seringkali kita diundang cembengan itu loh, ke pabrik gula kemana-kemana. Nah, itu kita nari bareng-bareng. Ada Pak Rosman, Bu Darsi, Pak Surono, tokoh-tokoh wayang orang Sriwedari. Dan saya masih remaja-remaja ini belajar kepada beliau. Bagaimana memerankan peranan itu dengan baik. Bagaimana memahami Ontowetsono dan bahasa-bahasanya kan ada aturan-aturannya kan, nggak boleh ngomong ini, boleh ngomong ke aturannya. Nah itu saya senang sekali mendapat kesempatan itu dengan segala kekurangan saya. Kadang-kadang saya nggak bisa nahan ketawa, kadang-kadang saya nggak segala macam. Itu menambah pengalaman saya. Nah pada saat Mas Sardono bikin tari kontemporer,
awal-awal di Solo saya juga ikut Mas Entot, saya ikut semuanya. Saya menari kontemporer. Lalu tentu saja kalau saat saya menari saya rasakan, saya sadari, saya tanya pada diri saya sendiri, rasamu tekan ora toh, awakmu pas ora toh gitu. Saya berupaya untuk jujur terhadap diri saya sendiri. Akhirnya dari situ saya menyadari bahwa saya senang, saya menerima ini, tapi saya kurang pantas. Seperti halnya misalkan badan saya kecil, bagaimana saya bisa menarikan tokoh Opo Kumbo Karno misalkan gitu kan, Raisa atau Mbak apa, nggak bagus ya, nggak bagus bisa, tapi tidak bagus. Nah, saya lalu menyadari, saya jujur sama diri sendiri, ini bukan tempat saya yang pas. Tempat saya yang pas adalah tari tradisi. Nah, dengan begitu saya memperdalam tari tradisi saya dengan segala kelengkapannya. Kelengkapan itu dari belajar gending-gendingnya, tembang-tembangnya, sastra-sastranya. Lalu dari saya menari, lalu bertambah menjadi guru tari, lalu bertambah lagi punya keinginan untuk membuat sesuatu sendiri. Kalau saya menari kan saya mengikuti kemauan dalangnya kan, kowe dadi iki, dadi iki. Nah, saya pengen jadi dalangnya. Nah, saya mencoba membuat karya-karya tari. Nah, itu yang saya jalani sampai sekarang. Saya mendirikan Sanggar Padmaswara dari tahun 76, mengumpulkan penari-penari, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang sama-sama punya niat untuk menggeluti tari tradisi, menjaga untuk istilahnya supaya terus tari tradisi ini supaya terus saya menjaga itu. Jadi saya kadang-kadang dengan teman-teman dari Solo, kadang teman-teman dari Jogja, pernah juga dari teman-teman penari Bali, yang itu semua membuat saya merasa lebih happy. Saya banyak teman, saya banyak saudara yang sama-sama menggeluti untuk keberlangsungan tari tradisi ini sampai sekarang. Jadi Sanggar Padmaswara ini kami dirikan pada tahun 1976. Jadi pertama-tamanya adalah dulu saya pernah diserai oleh almarhum Bapak Dr. Andes Wandono, itu Direktur Kesenian pada saat itu, untuk diberi suatu wadah kayak laboratorium tari untuk membuat suatu karya. Nah, tahun-tahun 76 itu membuat karya adalah suatu hal yang masih jarang terjadi, dan wah, upayanya banyak, Mbak. Dari satu sisi segi aja fasilitas. Saya nggak punya, saya bukan siapa-siapa, tidak punya backing, tidak punya kedudukan. Yes, Maruti itu aja. Itu. Nah, saya diberi kesempatan itu, artinya saya dipercaya. Lalu saya membuat sama Mas Entot, bersama teman-teman membuat latihan bersama. Saat itu yang saya persiapkan adalah Damar Wulan. Jadi saya membuat Damar Wulan, masih tembang-tembangnya masih banyak berkiblat pada tembang-tembang yang udah ada. Jadi dari Rangendriyo Mondrosworo itu. Dari situ tembang-tembangnya sudah pakem, cuman saya mencoba sedikit-sedikit untuk merubah, untuk menambah gitu. Nah, workshop ini melibatkan juga teman-teman dari Solo, salah satunya adalah Mas Wahyu. Mas Wahyu itu penari kami dari tahun 76, bergabung dengan Padmaswara, dan beliau kebetulan menjadi partner saya. Beliau tokoh cowoknya, lakinya yang halus, saya putrinya, Mas Entot tari putranya yang gagah. Itu dari karya-karya kami kebetulan banyak diwarnai, ada 3 orang ini yang sampai sekarang udah pada botak, masih aktif ya. Nah, ternyata workshop ini berhasil. Jadi pergelaran ini berhasil. Setelah dipentaskan di Direktorat Kesenian, lalu saya diminta Dewan Kesenian Jakarta, waktu itu masih Pak Wahyu Sihombing, untuk pentas di tim. Ini pentas di tim. Pentas di tim juga difasilitasi antara Dewan Kesenian dan Direktorat Kesenian. Pertunjukan ini bisa berjalan dan berhasil. Akhirnya almarhum Pak Hombing
ayo kalau panggil saya Retno, Ret, ayo Ret, terus tiap ini bikin karya. Ya, terus bikin karya lagi, ditanya namanya apa ya grupnya gitu. Ini aja Ret, grup tari Retno aja. Jangan pakai nama saya. Saya carikan nama. Nah, ya. Grup tari Retno kan nggak komersil. Terus saya cari nama Padmaswara. Karena sebagian besar anggota kami ini adalah perempuan-perempuan. Jadi Padmu itu Prameswari atau Raja Putri, Iswara itu raja, Padmu itu yang diutamakan. Ini judulnya Padmaswara. Nah dari sini lalu terus kami buat karya bersama-sama. Kadang-kadang melibatkan teman-teman dari Jogja, kadang-kadang dari Solo. Dan saya berusaha untuk menjadi koordinator yang baik. Kita kan dalam membuat pergelaran memadukan berbagai unsur. Ya, unsur penarian, tata panggungnya, tata riasnya, gamelan segala macam. Dan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami, bagaimana dulu saya dipermainkan iramanya oleh pengerawitnya, bagaimana saya itu yang pengalaman-pengalaman yang menggelikan itu terjadi, itu menjadi catatan saya, warning saya. Nah, berarti semua anggota harus diperlakukan dengan sama. Jadi mereka kalau orang Jawa diwongke ya Mbak ya. Sekecil apapun peranan salah satu, tetap tanpa itu juga rumah ini akan goyah. Nah itu yang saya terapkan dalam Padmaswara ini. Jadi saya belajar latihan bersama di sini kayak keluarga besar saja. Kita latihan dan saya berupaya untuk kenal dengan keluarganya semua. Kalau yang sudah punya suami ya saya kenal dengan suaminya. Kalau yang belum saya kenal dengan orang tuanya. Kok yang baru punya pacar ya saya berupaya untuk kenal pacarnya. Jadi saya ngerti. Karena saya dulu juga dibiasakan pada saat remaja itu saya keluar dari rumah itu zaman dulu ya Mbak ya. Itu saya harus tahu. Ya saya harus tahu saya dengan siapa. Lalu pulangnya misalkan orang-orang zaman dulu kan gitu kan. Ayo pulang terlambat sedikit aja nondi kok ya gitu ya misalkan gitu. Nah itu pelajaran-pelajaran itu yang saya menjadi keseimbangan Mbak. Di antara hiruk pikuknya Jakarta, di antara hal-hal yang menuntut semuanya serba ringkes serba itu saya padukan dengan ada hal-hal yang saya tidak mau lepaskan. Jadi bagaimana merangkum ini menjadi suatu keluarga besar. Bagaimana kita merasakan di sini sebagai di rumah. Bagaimana kita belajar dengan enak, dengan tanpa rasa khawatir yang di rumah itu anakku tekan pora, istriku tekan pora, ya kan? Itu kan buat saya menjadi salah satu ini juga karena saya sendiri kalau saya punya sesuatu yang belum selesai, misalkan masalah yang mengganggu perasaan saya tidak bisa menari dengan enak. Ya, misalkan saya lagi marah nih di rumah, saya lagi marah ini saya bawa ke tempat latihan misalkan. Di tempat latihan saya juga nggak bisa tenang. Ya harus saya hilangkan dulu. Ya itu yang mungkin kebiasaan-kebiasaan itu yang saya coba saya terapkan. Sampai kita memang betul-betul merasa sebagai suatu keluarga besar. Jadi ke sini tidak sekedar belajar menari, tapi juga belajar berkehidupan, mungkin begitulah. Jadi saya merasa punya adik banyak, punya anak banyak, punya orang tua banyak, dan itu juga membuat saya bahagia karena saya kan di Jakarta misalkan tidak banyak saudara, ya. Jadi lebih banyak teman-teman yang sudah seperti saudara sendiri itu juga membuat saya lebih tetak, lebih berani untuk untuk maju, untuk berjalan itu saya lebih merasa ada kekuatan yang selalu diberikan pada saya dari sekeliling saya. Karena saya tidak bisa punya kesempatan banyak untuk suatu saat saya pulang ke Solo, suatu saat saya menemukan lagi suasana-suasana yang kerinduan saya belum tentu. Tapi saya bisa membawa teman-teman yang dari sana untuk sama-sama dengan kita. Jadi kerinduan itu terobati dengan membawa ke sini. Proses latihan ya, kadang-kadang kita kan latihan di Solo. Misalkan Mas Bono atau Mas Lukas dan Mas Moro juga itu membuat gendingnya pasti saya ke sana dulu.
Tahan dulu. Nah, jadi saya berikan adegan-adegannya ini, lalu beliau-beliau itu membuat gendingnya. Saya kasihkan suasananya begini. Nah, lalu saya ngecek gendingnya kayak gini, cocok nggak sama suasananya. Lalu yang menjadi penata geraknya kebanyakan Ruri. Putranya juga Mas Sentot, kadang-kadang adiknya Mas Sentot dan teman-teman yang lain-lain tuh yang mencari geraknya. Nah, saya menjadi penyambungnya. Loh, ini nanti girongannya ada sekian, waktunya ada sekian, kurang nggak? Ya, kurang nanti. Nah itu. Jadi sekarang ini Mbak, saya yang betul-betul saya rindukan itu adalah suasana persiapan, proses untuk pentas itu yang betul-betul saya sangat rindukan dengan suasana pandemi ini. Karena kalau pentas itu sudah hasil akhir ya, tapi proses latihan ini sendiri itu menjadi suatu kegembiraan, kerinduan yang luar biasa dengan segala tata bengeknya, dengan segala tingkah laku itu, kerinduan suatu ya. Kadang-kadang kita suka begini, kapan ya latihan lagi ke Solo, kapan lagi ya latihan ke Jogja, kapan pentas kemana. Sebetulnya pentasnya sendiri memang iya, tapi kebersamaan ini yang lebih memicu semangat untuk ayo ketemu. Ya, kebetulan itu tadi Mbak, saya merasa mempunyai banyak teman yang sama-sama menggeluti, meskipun dari daerah masing-masing dengan gaya masing-masing. Tapi intinya kan sama, dari tari tradisi. Dari teman-teman saya di Jogja, teman-teman di Bali, teman-teman di daerah-daerah lain. Jadi pada saat saya membuat suatu garapan, saya pikir apa yang bisa masuk di sini. Contohnya saja ini Mbak, pada saat membuat Suropati, saya membuat karya itu bersama Mas Sentot. Mas Sentot kan penari kontemporernya bagus, meskipun Mas Sentot juga berawal dari penari tradisi. Nah, ada adegan percintaan Susana dengan Suropati. Itu kalau saya garap narinya Jawa gitu mungkin kurang ini ya Mbak ya, orang kurang dapat menangkap. Dan sekalian di situ saya pengen merangkum bahwa tari kontemporer dan tari tradisi itu bisa saja dipadukan dalam satu karya atau itu dibalut dengan baik gitu. Dan akhirnya juga memang kayaknya sih nggak ada yang komplain ya, itu tari kontemporer masuk di situ. Lalu ada adegan waktu Suropati itu dalam penjara itu, jadi kontemporer dengan main tali, dengan gerakan yang dihentak-hentakan orang yang mendapat tekanan, orang yang menderita, itu di situ bisa. Nah, lalu kebetulan ada adegan prajurit Mataram. Jadi pada saat Suropati lepas dari Susana, lalu Suropati bertemu dengan Gusik Kusumo. Gusik Kusumo itu adalah salah satu kerabat dari Mataram. Nah itu gerakan-gerakan Jogja yang saya tampilkan, ada gerakan watangnya gitu-gitu. Tapi tentu saja tidak sekedar menempel ya Mbak ya, jadi memang harus dipikirkan supaya tidak pokoknya enggak, bagaimana diolahnya gitu. Itu ada teknik masaknya juga ya. Nah, kebetulan yang adegan terakhir setelah Suropati menjadi adipati di Pasuruan, itu ada Jawa Timurannya sedikit. Nah, baik iringannya maupun gerakan-gerakannya. Kebetulan yang menjadi penata gendingnya Mas Bono tuh sangat welcome sekali dan sangat saya senengnya ora gampang nesu. Jadi ngomong apa karepku, apa mau saya tuh ya. Jadi saya merasa tidak terhambat dan beliau dengan legowo nuruti, jadi tidak dan cepet. Misalkan Mas ini nggak cocok, ini kok Dek dia panggil Dek Bono, ini mboten cocok pun mungkin gaweke. Ya. Jadi kerjasamanya enak. Terus ada terakhir pada saat Suropati ini mau menyerang ke tentara pasukan Belanda, ada saya kasih nuansa sedikit gerakan Bali pada saat maju perangnya. Nah di situ memang pada saat saya membuat suatu karya itu saya sudah tidak
ini lagi tidak menganggap perbedaan ini sebagai hal yang menjadi hambatan, tapi justru menjadi kekayaan. Kekayaan, oh saya bisa kok di sini. Memang pada saat saya menari, saya penari gaya Surakarta. Ya saya menari dengan gaya Surakarta masih utuh, saya percaya itu. Tetapi pada saat membuat karya, ya saya apa ininya, apa kebutuhannya. Jadi buat saya itu tidak menjadi suatu halangan, justru menjadi ini Mbak, menjadi sesuatu yang menambah kekayaan nilai dan kekayaan gerak. Ya harapan saya tentu saja tari tradisi ini tetap dijaga keberlangsungannya, tetapi kita juga sangat bergembira dengan adanya timbulnya tari-tari kontemporer di Indonesia. Karena itu akan merupakan suatu kekayaan. Jadi kita tidak bisa, kita menolak budaya asing misalkan gitu. Kata-kata itu sering saya dengar. Itu kan berpulang pada diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau, ya juga nggak. Tidak maunya itu dengan apa? Ya itu tadi, kita dengan tetap tari tradisi ini tetap dijaga keberlangsungannya. Tapi kita juga membuka diri terhadap perkembangan tari-tari kontemporer. Kalau enggak kita juga akan ketinggalan Mbak. Sudah orang tidak, aku mau maju, istilahnya gitu, mau maju. Padahal belum tentu mau maju, istilahnya mau maju. Nah, kita ambil jalan tengah. Karena kita banyak juga kan punya tari tradisi dari daerah-daerah seluruh Indonesia itu banyak sekali, kaya sekali. Dan itu tetap harus dijaga keberlangsungannya. Nah, tapi kita juga melihat ke depan bahwa sekarang banyak pertumbuhan tari-tarian. Mari kita sama-sama memberi ruang kepada kedua-duanya. Satu saat kita bersama-sama, satu saat kita beriringan, satu saat kita sendiri-sendiri, tapi tidak bermusuhan, itu yang penting. Jadi jangan menganggap yang satu lebih baik daripada yang lain. Dua-duanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Baca itu. Bagaimana memadukannya? Ya. Dan saya sangat senang. Itu tentu saja berkembang sesuai dengan bertambahnya umur. Ya. Pada saat saya dulu belajar menari, saya masih remaja, masih gadis, masih lincah, seneng nari yang ayu-ayu, yang elok-elok, indah geraknya, lalu yang serba berbunga-bunga rasanya gitu. Itu dan lebih pada gerakan fisik. Bagaimana meletakkannya ini dengan bagus, bagaimana ini indah dipandang misalkan gitu. Nah, pada saat saya semakin bertambah umur, itu jadi berubah. Bukan berubah ya Mbak ya, tapi ada sesuatu lain yang saya rasakan. Apalagi sesudah saya sekarang ini, saya merasakan menari lebih pada ketentraman batin. Jadi mungkin juga karena fisik saya juga sudah tidak mungkin lari-lari kayak dulu ya. Saya lebih bisa tenang, lebih bisa tentram misalkan menari dengan diam. Tapi saya menari. Nah, lebih kepada ungkapan rasa syukur saya pada Tuhan. Lebih kepada rasa kekaguman saya atas kebesarannya. Dan ungkapan terima kasih karena saya telah dibimbing pada pada kepenarian saya sampai sekarang itu kalau tidak karunia Tuhan tidak akan terjadi. Nah, itu yang sekarang saya alami pada saat saya menari itu, saya ibaratnya saya berdoa. Saya mengagungkan Tuhan, saya mensyukuri karunia-Nya dan saya berupaya menjadi umat-Nya yang baik. Itu sebagai rasa syukur saya kepada Sang Pencipta. Seperti ada penghayatan pada doa, pada rasa, Ya, itu dengan ketulusan, menjalankan itu dengan ketulusan, keikhlasan,
keseriusan. Saya sudah tidak begitu menitik beratkan pada gerak, indahnya gerak, bagusnya gerak. Tapi saya lebih kepada ini naluri dalam saya bergerak, mungkin geraknya hanya lebih sederhana, Mbak. Misalkan saya tidak usah gerakan yang terlalu banyak wilit-wilitnya, mungkin hanya sekedar ini saja. Mungkin begitu. Jadi ada gamelan apa tidak ada gamelan, saya bisa nari. Ya, tidak usah diketuk-ketuk, tidak usah dinyanyikan, dengan tidak ada iringan saya bisa menari. Karena yang mengiringi saya udah dari dalam saya. Itu yang mungkin saya menyatakan bahwa menari buat saya sekarang sebagai ungkapan rasa keagungan Tuhan yang saya rasakan.